Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Asra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang sedikit sejarah dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, ya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan, insyaallah nanti akan kita sebutkan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ya, ayahnya yaitu Yasir bin Amir bin Malik al-Madhiji thumma al-Ansi Abul Yaqdhan. Ammar bin Yasir kunyahnya Abul Yaqdhan, dan ayahnya yaitu Yasir berasal dari Yaman asli, ya, dari kabilah Al-Ans, yaitu Al-Ansi, makanya disebut Al-Ansi, dari Al-Qahtan, dari Yaman, ya. Disebutkan bahwasanya orang tuanya Yasir datang ke Mekah bersama dua saudaranya untuk mencari saudara mereka yang keempat, yang mereka kehilangan saudara yang keempat tersebut. Berangkatlah mereka bertiga menuju ke kota Mekah, di antaranya Yasir. Kemudian akhirnya dua saudaranya Yasir balik ke Yaman, tinggal Yasir di Mekah, ya. Dan Mekah ketika itu adalah kota yang sangat menarik, pusat perdagangan, pusat religi, ya. Di situ ada Ka'bah, ada 360 berhala di sekitarnya ketika itu. Perdagangan banyak di kota Mekah, ya. Pusat kota, makanya disebut dengan Ummul Qura. Maka siapa yang datang ke Mekah biasanya betah tinggal di Mekah. Dan Yasir akhirnya tinggal di Mekah, dan dia dari Yaman asli. Kemudian dan siapa yang datang ke Mekah ketika itu dia harus punya halif, yaitu punya sekutu, punya kawan, ya. Maka dia pun mengambil persekutuan dengan, kalau tidak salah, Abu Hudzaifah Al-Makhzumi. Abu Hudzaifah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum, yaitu dari kabilahnya Abu Jahal. Abu Jahal juga Bani Makhzum, Abu Jahal Al-Makhzumi, ya. Kemudian akhirnya Abu Hudzaifah menikahkan Yasir dengan budak perempuan miliknya yang bernama Sumayyah bintu Khayyat, ya. Sumayyah bintu Khayyat, budak wanita milik Abu Hudzaifah. Kemudian menikahlah Yasir dengan Sumayyah, ya, radhiyallahu taala anha. Ketika itu mereka masih kafir seluruhnya, sampai akhirnya lahirlah anak mereka yang bernama Ammar bin Yasir. Dan Ammar ketika lahir dia sebagai budak, ya. Dia sebagai budak karena ibunya budak milik dari Abu Hudzaifah. Maka kemudian anaknya juga budak, yaitu Ammar. Akhirnya Abu Hudzaifah mungkin sedih melihat Yasir, ya. Yasir orang merdeka dari Yaman. Akhirnya dimerdekakanlah Sumayyah dan juga putranya Ammar, ya. Makanya Ammar dikatakan Maula Bani Makhzum, yaitu dia dahulu budak kemudian dimerdekakan oleh salah seorang dari Bani Makhzum, yaitu Abu Hudzaifah. Disebut dalam sejarah juga akhirnya Ammar, ayahnya dan ibunya tinggal bersama Abu Hudzaifah sampai Abu Hudzaifah akhirnya meninggal. Kemudian datanglah dakwah dan akhirnya Islam masuk ke kota Mekah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun semuanya masuk Islam. Yasir, Sumayyah dan Ammar. Inilah asal muasal Ammar. Adapun kapan lahirnya Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir beliau wafat tahun 37 Hijriah. Disebutkan dalam sejarah umur beliau sekitar 93 atau 94 tahun. 93-94 tahun ketika wafat tahun 37 Hijriah. Sementara Nabi SAW meninggal ketika tahun 11 Hijriah 63. Ya, sekitar 63 tahun. Ya, kalau kita tarik mundur umur Ammar bin Yasir pada tahun 11 Hijriah, ya berarti 37 kira-kira kurang 26, ya.
Berarti ya sekitar 67 atau 66. Jadi umur beliau lebih tua daripada Nabi SAW beberapa tahun. Jadi artinya beliau lahir sebelum Nabi SAW. Ammar lahir sebelum Nabi SAW. Adapun ciri fisik beliau, Ammar bin Yasir, disebutkan beliau adalah seorang yang adam, tawil, yaitu berkulit menuju ke hitam-hitaman ya. Kemudian tinggi, orangnya tinggi ya. Bin ashhalul ainain, matanya agak ada kemerah-merahan. Ba'idun ma bainal mankibain, kemudian dada beliau lebar ya. Dan beliau wa kana la yughayyiru syaibahu, dan beliau tidak merubah uban beliau, dibiarkan putih begitu saja. Wa kana asla fi maqdami ra'sihi sya'arat. Dan beliau botak tengah, bukan botak tengah, asla itu botak depan. Di depan beliau ada sedikit beberapa rambut, tapi demikianlah ciri beliau. Jadi condong kepada hitam, kemudian tinggi, kemudian depannya kepala beliau ada botak dan ada beberapa rambut di kepala beliau ya. Inilah Ammar bin Yasir. Adapun sebelum kita sebut tentang kisah beliau, kita baca keutamaan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ya. Secara umum, Ammar bin Yasir termasuk para sahabat yang mereka semua adalah orang-orang yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Ya. Mereka adalah umat terbaik yang memiliki hati-hati yang terbaik. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Innallaha nadhara fi qulubi al-ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad." Sungguhnya Allah memandang kepada hati-hati manusia dan Allah melihat yang terbaik hati-hati manusia adalah hati-hatinya para yang paling terbaik di antara hati manusia adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah pun memilih Nabi Muhammad untuk Allah Subhanahu wa taala, fabta'athahu bi risalatihi. Kemudian Allah mengutus Nabi untuk menjadi seorang rasul. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia, siapa hati-hati yang terbaik setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati-hati para sahabatlah hati-hati yang terbaik di antara manusia. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah menjadikan para sahabat sebagai penolong-penolong nabinya, yuqatiluna ala dinihi, yang mereka berperang untuk membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Ya Abul Hasan, idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahaba bisu'in fattahimhu 'alal Islam." Wahai Abul Hasan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, jika kau mendengar seorang menjelek-jelekan sahabat Nabi, seorang dari sahabat Nabi, maka curigailah Islamnya, maka curigailah Islam. Sebagaimana kita jelaskan, cinta kepada para sahabat adalah dari iman dan benci kepada sahabat merupakan kemunafikan. Dengan sebab para sahabatlah maka Islam tersebar, dengan para sahabatlah, sebab para sahabat Al-Quran dan hadis sampai kepada kita. Di antara sahabat-sahabat yang mulia tersebutlah Ammar bin Yasir Al-Ansi, ya, Abul Yaqdhan, ya, dan dia adalah maula Bani Makhzum sebagaimana kita jelaskan tadi. Salah seorang dari sabiqin al-awwalin. Ammar pernah berkata dalam Sahih Al-Bukhari, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa imra'atani wa Abu Bakar." Aku melihat Rasulullah sallallahu itu di awal Islam, dan aku tidak melihat bersama Nabi kecuali 5 budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar. 5 budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar. Jadi maksudnya ketika Ammar bin Yasir masuk Islam, baru sedikit orang-orang Islam, sudah ada tapi banyak di antara mereka yang sembunyi, yang menampakkan diri cuma sedikit. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, "Kana awwala man azhara islamahu sab'ah." Kata Ibnu Mas'ud, yang pertama kali dalam hadis Ibnu Majah, yang pertama kali menampakkan Islamnya ada 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar, wa ummuhu, ibunya Sumayyah, wa Suhaib, kemudian Bilal, Al-Miqdad al-Aswad. Ini 7 orang yang kata Ibnu Mas'ud mereka menampakkan Islamnya. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allahu bi ammihi Abi Thalib. Adapun Rasulullah sallallahu tidak ada yang berani ganggu dia karena Allah memberi karunia kepada Nabi dengan pamannya Abu Talib yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa amma Abu Bakrin famana'ahu Allahu biqaumihi. Adapun Abu Bakar maka dilindungi oleh kaumnya. Wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul musyrikun. Adapun sisanya, ya. Maksudnya Ammar, ibunya, Suhaib, Bilal, Miqdad, maka mereka diambil oleh kaum musyrikin wa albasuhum adra al-hadid, kemudian dipakaikan baju dari besi biar panas, wa saharuhum fi syams, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Karena tidak ada yang membela, tidak ada yang membela mereka, mereka tidak punya kabilah yang kuat, ya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Alqamah, dia berkata, "Qadimtu Syam faqultu man ha huna?" Aku datang ke negeri Syam dan aku berkata, siapa yang ada di negeri Syam? Qalu Abu Darda. Ada Abu Darda. Qala, Alqamah berkata, "Afikumul ladzi ajarahu Allah minasyaitan ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di antara kalian adakah seorang yang Allah melindunginya berdasarkan lisan, berdasarkan pengkabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah melindunginya, yaitu Ammar. Waqad muli'a imanan, yaitu Ammar telah dirinya telah terpenuhi dengan keimanan, hatta ikhtalatal iman bilahmihi wa 'azmihi wa damihi, ya. Jadi Ammar bin Yasir ini pernah dikatakan oleh Nabi bahwasanya Allah telah melindungi dari syaitan. Maksudnya Ammar bin Yasir terkenal dilindungi oleh Allah dari syaitan. Kemudian juga tadi imannya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sangat kuat sampai-sampai bercampur imannya dengan dagingnya dan tulangnya dan darahnya. Dari Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muli'a Ammarun imanan ila musyashihi, bahwasanya keimanan Ammar bin Yasir telah bercampur baur, yaitu tercampur dengan daging, darah dan tulangnya, ya, menunjukkan imannya sangat kuat, ya. Sampai-sampai bercampur baur dengan dagingnya, tulangnya dan darahnya. Kemudian juga di antara keistimewaan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dari Hudzaifah, beliau berkata radhiyallahu anhu, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Nabi berkata, inni la adri ma qadru baqa'i fikum, sungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan tinggal bersama kalian. Faqtadu bil ladaini min ba'di, maka ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar, ikutilah mereka. Wahtadu bihadi Ammar, jangan lupa kalian juga mengikuti petunjuk Ammar. Wa ma haddatsakum Ibnu Mas'ud fasaddiquhu, apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud kepada kalian maka benarkanlah. Di sini hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, riwayat Tirmizi, Nabi memberikan wahtadu bihadi Ammar, ikutilah petunjuk Ammar bin Yasir. Itu Nabi mengkhususkan Ammar, menunjukkan beliau adalah seorang yang mulia, ya. Makanya beliau adalah seorang yang faqih, seorang yang zuhud. Kata Sya'bi, seorang tabi'in, su'ila Ammar an mas'alatin. Suatu hari Ammar ditanya tentang suatu permasalahan. Faqala hal kana hadha ba'du? Ditanya satu permasalahan, kata Ammar bin Yasir, apakah sudah terjadi pertanyaan yang kau tanyakan ini, yang kalian tanyakan? Kata mereka, qalu la. Kata mereka, belum terjadi wahai Ammar. Kata Ammar, fada'una hatta yakuna fa idza kana tashashamnahu lakum. Kalau gitu tinggalkan kami. Nanti kalau sudah terjadi tanya kepadaku. Kami akan berusaha mencari jawabannya, kata Ammar bin Yasir. Itu berhati-hati dia. Dia mengatakan sudah terjadi belum? Belum. Kalau gitu sudah biarin. Jangan tanya dulu. Nanti kalau sudah terjadi, tanyakan kepada kami dan kami akan berusaha mencarikan jawabannya. Ya. Abu Naufal bin Abi Aqrab berkata, kana Ammar bin Yasir qalilal kalami tawilas sukut. Ammar bin Yasir adalah seorang yang sedikit berbicara dan banyak diamnya, ya. Di antara keistimewaan Ammar, Nabi menjelaskan bahwasanya dia di atas kebenaran. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nanqulu labinal masjid labinatan. Ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, kami para sahabat mengangkat bata satu-satu. Mungkin batanya gede-gede, lebar-lebar, ya, besar-besar. Maka mereka angkatnya satu, ya, bukan bata kecil-kecil seperti kita, ya, bata gede-gede. Mereka angkat satu orang, angkat satu, disusun untuk bikin Masjid Nabawi. Kami angkat satu bata. Wa kana Ammar yanqulu labinatain. Adapun Ammar yang angkat dua bata.
yang lain, yang satu-satu dia angkat dua-dua. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masa an ra'sihi al-gubar. Maka Nabi melewati Ammar, ternyata tubuhnya penuh dengan tanah, dengan debu, dan rambutnya penuh dengan debu. Kemudian Nabi mengusap tangannya ke kepala Ammar, kemudian Nabi berkata, "Waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah." Kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok yang melanggar, ya. Maksudnya Ammar akan dibunuh dari kelompoknya kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita jelaskan insyaallah di akhir pembahasan. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya dia dan bapaknya yaitu Yasir bin Amir dan ibunya Sumayyah bin Khayyat semuanya telah dikabarkan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melewati Ammar dan keluarganya, mereka sedang disiksa. Maka Nabi berkata, "Abshiru ala Ammar." Bergembiralah wahai keluarga Ammar. "Wa ala Yasir." Bergembiralah wahai keluarga Yasir. "Fa inna maw'idakumul jannah." Sungguhnya janji Allah kepada kalian adalah surga, ya. Janji Allah kepada kalian adalah surga. Dan turun kepada Ammar bin Yasir beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di antara kemuliaan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Sudah kita jelaskan Ammar bin Yasir, ayahnya dari Yaman, sementara dia ibunya adalah seorang budak yaitu Sumayyah bin Khayyat, dan Ammar dimerdekakan sehingga disebut dengan Maula Banil Makhzum. Budak yang dimerdekakan namanya Maula, ya. Namanya Maula, ya. Adapun Ammar tinggal di kota Mekah bersama anak-anak yang lain. Kemudian akhirnya datang Nabi Muhammad SAW memberi dakwah, dan akhirnya Ammar pun masuk Islam. Dan dia termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Dan masuknya Islam Ammar bin Yasir bersama dengan Suhaib Ar-Rumi, ya. Suhaib Ar-Rumi, ya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Jadi Ammar bin Yasir, ya, masuk Islam bersama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dalam satu waktu. Kata Ammar, "Laqitu Suhaib ya bin Sinan ala babi Daril Arqam, Rasulullah sallam fiha." Ya, aku bertemu Suhaib bin Sinan di pintunya Darul Arqam. Kita tahu Nabi SAW pertama dakwah, Rasulullah SAW dakwah di dalam sebuah rumah, ya, di dekat Bukit Sofa milik Al-Arqam. Maka disebut dengan Darul Arqam. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat situ, kemudian Rasulullah SAW bikin pengajian. Karena tidak dibuka, banyak orang akan lihat dan akan berbahaya bagi mereka. Sehingga banyak orang masuk Islam diam-diam, menyembunyikan Islam mereka. Yang berani menampakkan cuma sebagian orang, ya, yang memiliki kabilah yang membelanya atau yang akan menjaganya, itu yang berani menampakkan Islam. Adapun kebanyakan yang lain menyembunyikan Islam mereka, takut diintimidasi oleh masyarakat, takut diintimidasi oleh kabilahnya, takut diintimidasi oleh keluarganya. Ammar bin Yasir dan Suhaib mendengar informasi tentang Nabi SAW Darul Arqam. Maka mereka berjalan berdua menuju Darul Arqam, kebetulan waktu yang sama. Kemudian akhirnya Ammar bin Yasir bertanya kepada Suhaib, ya, apa yang kau ingin lakukan? Ya. Maka dia berkata, "Aratu an adkhul ala Muhammad wa asma'u kalamahu." Kata Suhaib, aku ingin masuk menemui Muhammad dan aku ingin mendengar pembicaraan ceramahnya. Dia ngomong apa sih? Qala ana uridu dzalik. Kata Ammar, aku juga. Fadakhalna alaihi, kami pun masuk bareng-bareng. Fa'arada al-Islam, kemudian Nabi menawarkan Islam kepada kami. Fa'aslamna, kami pun masuk Islam. Sebagian ulama menganggap bahwasanya Islamnya Ammar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi setelah 30 sekian orang. Setelah 30 sekian orang. Jadi masih termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah Ammar masuk Islam, ya, maka dia mengalami, ya, siksaan, dia dan keluarganya, ayahnya dan ibunya disiksa oleh Bani Makhzum karena mereka berwala asalnya kepada Bani Makhzum, sebagaimana sudah kita jelaskan. Yasir bersekutu atau mengambil hadis dari Bani Makhzum
kemudian Sumayyah juga budaknya Bani Makhzum. Maka kemudian mereka dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran. Mengucapkan kata-kata kekufuran, ya. Maka Yasir tidak mau, Sumayyah juga tidak mau, ya. Akhirnya Yasir pun dibunuh, ya, dibunuh. Kemudian Sumayyah juga dibunuh ketika dia tidak mau mengikuti keinginan Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal, untuk mengucapkan kata-kata kufur, untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau, akhirnya dia dibunuh. Adapun terbunuhnya Sumayyah bin Khayyat radhiyallahu ta'ala dengan cara yang sadis. Sebagaimana disebut dalam buku sejarah, Abu Jahal mentang-mentang diri Bani Makhzum, maka dia mengambil herbahnya tombak, kemudian dia masukkan ke dalam kemaluan Sumayyah, kemudian dia goyang-goyangkan sampai akhirnya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia, ya. Dan dia adalah wanita yang pertama kali mati syahid, awwalu syahidah fil Islam. Yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Oleh karenanya ujian yang dihadapi para sahabat sangat berat, ya. Sangat berat. Tadi kita disebutkan orang-orang yang tidak mampu disiksa dengan berbagai macam siksaan, diambil seperti Bilal dan yang lainnya, diambil baju besi, kemudian diletakkan di bawah terik matahari, dijemur, kadang ditarik, diberi tali di leher mereka, kemudian ditarik oleh anak-anak, ditarik di atas pasir, disiksa, kadang dimasukkan dalam air, kemudian dikeluarkan, kemudian dicambuk-cambuk, ya. Termasuk Ammar bin Yasir, ya. Yang bertahan meninggal dunia, meninggal dunia. Di antaranya Yasir dan Sumayyah, ya. Nabi SAW ketika melewati mereka, Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi SAW mengatakan, abshiru ala Yasir, abshiru ala Ammar. Bergembiralah wahai keluarga Ammar, bergembiralah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Allah menjanjikan surga bagi kalian. Karena kondisi ketika itu tidak mungkin kan untuk melakukan perlawanan. Islam adalah agama yang juga logis dan realistis, ya. Makanya ketika dalam kondisi sulit tidak dipaksa untuk kemudian berjihad, mengangkat senjata. Rasulullah hanya melihat, Rasulullah mengatakan sabar. Rasulullah tidak bisa apa-apa. Sabrun ala Yasir, bersabarlah. Kalau Rasulullah SAW secara real kemudian mengangkat senjata, maka semuanya akan mati ketika itu, ya. Makanya dalam Islam ketika berjihad, lihat juga antara musuh dengan jumlah pasukan, ya. Makanya Allah mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Allah beri keringanan pada kalian jika kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar akan mengalahkan 200. Kalau ada 1000 akan mengalahkan 2000, yaitu 1:2. Oleh karenanya para ulama mengambil istimbat dari ayat ini, kalau dalam perlawanan melawan musuh 1:2 maka enggak boleh kabur. Tapi kalau lebih daripada itu bisa. Karena Islam bukan agama yang ingin umatnya mati konyol, ya. Kalau tidak lebih dari 1:2 maka boleh kabur, boleh menyelamatkan diri, tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan perlawanan. Sebagaimana ketika Nabi di Mekah belum diperintahkan jihad karena kondisi tidak memungkinkan. Dan itu yang dialami oleh para anbiya dahulu. Tidak semua kemudian serta-merta kemudian perang dan seterusnya, tidak, ya. Dalam berbagai macam kondisi kaum muslimin, kaum para nabi juga dalam kondisi lemah. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan Allah menyuruh Nabi Musa, ya, kaumnya disiksa, Nabi Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Kaumnya dijadikan budak, ya, oleh Firaun, wa qaumuhum lana abidun. Kata Firaun, bagaimana kami mau mengikuti Musa dan Harun sementara kaum mereka berdua adalah hamba-hamba kami. Ya, jadi budak, diperbudak. Mereka disiksa. Dan Firaun dan Nabi Musa tidak menyuruh mengangkat senjata. Tidak bisa lawan Firaun secara realistis. Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk kabur, bawa lari Bani Israel, ya. Kenapa? Karena mereka akan dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Kemudian juga seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, hidup di zaman kepemimpinan orang-orang Romawi yang mereka berbuat zalim kepada Bani Israel.
Dan Nabi Isa hanya berdakwah tidak menyuruh untuk mengangkat senjata. Maksud saya sebagian orang hanya mikir semangat sedikit-sedikit kemudian jihad, sedikit-sedikit perang. Lihat situasi kondisi. Kita jangan membanding orang di luar kemampuannya. Ya. Karena jihad ada syarat-syaratnya. Jihad ada syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi syarat maka tidak dikatakan jihad ya. Tidak semudah yang kita bayangkan, jangan menjadikan darah kaum muslimin murah hanya sekedar berangkat kemudian tewas ke sana kemudian terbunuh. Ya. Jadi tidak benar, tidak seperti itu. Ya. Sebagian orang hanya semangat tanpa melihat fikih tentang jihad. Maksud saya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dan Sumayyah di sini, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai terbunuh Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan Allah menjanjikan surga bagi kalian. Ammar bin Yasir bercerita, ketika orang-orang lemah disiksa, kullun yaqulu bima urida minhu. Kata dalam sebagian riwayat kata Ammar, semuanya akhirnya mengucapkan apa yang diinginkan oleh para penyiksa, yaitu orang kafir Quraisy, sampai mereka disiksa dengan siksaan yang mereka ingin bertahan, tapi mereka tidak kuat, tubuh mereka enggak kuat, kecuali Bilal. Hanat alaihi nafsuhu fillah. Kata Ammar bin Yasir, kecuali Bilal. Ammar mengakui kehebatan Bilal. Kata Ammar, kami semua tidak kuat. Yang lain meninggal. Kami enggak kuat. Disiksa. Sampai artinya tubuh punya kekuatan. Disiksa mungkin berat ya. Ammar disebutkan dalam sebagian riwayat ketika sempat dia terbuka sebagian bajunya, maka terlihat bekas-bekas cambuk yang tidak hilang. Bengkak-bengkak yang tidak bisa, kemudian disiksa luar biasa ketika itu. Disiksa luar biasa. Cambuk, mungkin entah berapa ribu dia sudah enggak kuat ya. Sampai disebutkan tidak kuat lagi sampai setiap duduk jatuh ya. Bingung apa yang harus dia ucapkan ya. Bilal siap mati dan alhamdulillah Allah mentakdirkan ditolong oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Yang lain enggak ada yang tolong. Dan tidak ada yang tolong. Akhirnya Ammar bin Yasir ya dan juga sebagian sahabat yang lain tidak mampu menghadapi siksaan orang-orang Quraisy, akhirnya mereka disuruh mengatakan untuk memuji sembahan-sembahan mereka. Disuruh muji-muji berhala-berhala mereka, maka Ammar bin Yasir ikut muji-muji. Disuruh mencela Rasulullah SAW, mereka ikut mencela. Sampai disebut dalam sebagian riwayat ketika ada kumbang atau binatang yang busuk lewat, bilang ini Tuhan selain Allah. Mereka akan bilang, iya ini Tuhan selain Allah supaya selamat. Mereka dalam kondisi terpaksa. Maka Ammar akhirnya juga terpaksa mengatakan sesuai dengan yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Ya, ketika itu Ammar pun takut ya. Dia selamat ya, tapi dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesedihan. Maka Rasulullah berkata, "Ma wara'aka? Ada apa dengan engkau wahai Ammar? Ada apa yang kau lakukan? Apa yang kau tinggalkan?" Maka Ammar cerita bagaimana dia dipaksa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Tuhan-Tuhan mereka dan untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar berkata, "Syarrun ya Rasulullah, keburukan yang aku tinggalkan ya Rasulullah. Wallahi ma turiktu hatta niltu minka." Aku tidak dibiarkan, aku terus disiksa sampai akhirnya aku menghina engkau, mencela engkau. Rasulullah bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kau dapati hatimu ketika kau mencelaku? Ya. Dan dia mengatakan, "Wa dzakartu alihatum bi khair." Aku juga muji-muji Tuhan-Tuhan mereka. Kata Rasulullah, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kau dapati hatimu? Faqala mutmainnun bil iman. Aku dapati hatiku tenang dengan keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in adu ud." Kalau mereka ulangi lagi, mereka tangkap kamu dan disuruh paksa mengucapkan kata-kata kufur, ucapkanlah. Karena kondisi terpaksa. Kondisi darurat ya, dan itu diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur setelah beriman, ini dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, bagi mereka azab yang pedih. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya beriman. Di antaranya Ammar bin Yasir. Di antaranya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat yang terpaksa mengucapkan demikian, kalau tidak mereka akan dibunuh karena enggak ada yang tolong mereka. Enggak ada yang tolong mereka.
Itulah bagaimana ujian berat yang dihadapi oleh para sahabat. Oleh karenanya sebagian orang kadang sesumbar mengatakan seandainya saya hidup di zaman Nabi, saya akan menolong Nabi, saya akan membela Nabi. Kita bilang kondisinya tidak seperti yang kau bayangkan. Ya. Tidak seperti yang kau bayangkan. Kira mudah seperti itu ya. Bagaimana disiksa seperti Bilal, seperti Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arat ya, disiksa luar biasa ya. Dan Ammar bin Yasir dia mengakui Bilal, dia mengatakan ya, laula an tadarakana Allahu bi rahmatihi ya. Kata dia kalau bukan Allah memberikan rahmat bagi kami, mungkin kami sudah binasa ya. Dia bilang Bilal hebat, kami tidak sehebat Bilal. Ya, padahal dia disiksa seperti itu. Sampai bekas-bekas cambuk masih ada, bengkak-bengkak di tubuhnya masih ada. Dan dia tidak merasa bangga dengan tersebut. Dia merasa, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bilal. Itulah yang menyebabkan Ammar bin Yasir akhirnya mengucapkan kata-kata kufur. Tetapi karena kondisi darurat terpaksa dan itu dimaafkan demi menyelamatkan nyawanya. Radhiyallahu ta'ala. Adapun ayahnya dan ibunya meninggal dan mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, adapun setelah itu Ammar bin Yasir kemudian menjalani kehidupan Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Apakah dia berhijrah ke negeri Habasyah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas dia termasuk orang pertama kali masuk Islam, was-sabiqunal awwalun. Ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan muhajirin ya, dan Allah telah janjikan surga bagi mereka. Cuma apakah dia berhijrah ke negeri Habasyah? Karena hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Hijrah pertama, hijrah kedua. Setelah itu baru hijrah ke kota Madinah. Apakah dia berhijrah pertama dan kedua? Allah alam bisawab. Tapi yang jelas dia berhijrah ke kota Madinah. Setelah berhijrah ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan Ammar bin Yasir dengan Hudzaifah bin Yaman. Ya, sebagaimana kita tahu nizam ta'akhi, peraturan yang dilakukan oleh Nabi, saling bersaudara antara satu dengan yang lain agar saling memperhatikan di antara mereka. Kemudian sampai di Madinah, Ammar bin Yasir di antaranya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi membangun Masjid Nabawi ya. Di antaranya Ammar bin Yasir mengangkat 2 bata. Sebagian yang lain sahabatnya mengangkat satu-satu, dia angkat 2 bata dan ini menunjukkan sungguh-sungguh dia dalam bekerja. Orangnya tinggi kuat ya. Dia ngangkat sampai Nabi kasihan, waiha Ammar, kasihan engkau wahai Ammar. Taqtuluka al-fi'atul baqiyah. Kau akan terbunuh. Kau akan terbunuh. Ya, yang membunuhmu adalah kelompok yang salah ya. Dan nanti akan kita jelaskan. Kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Ammar ya, memuji Ammar ya. Nabi mengatakan wa yad'u ilal jannah, bahwasanya Ammar menyeru kepada surga. Ya tadi Nabi mengatakan wahtadu bihadi Ammar, ikutlah petunjuk Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ammar mengikuti seluruh peperangan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai perang Uhud, perang Khandaq ya, perang Badar, semua Ammar mengikuti. Maka dia termasuk di Badriyin. Jadi orang-orang yang ikut Al-Badri, yang ikut perang Badar, dan ini menunjukkan betapa banyak pahala yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Seluruh peperangan yang disaksikan oleh Nabi maka dia pun ikut mengikutinya, ikut serta dalam perang tersebut. Bahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia pun ikut serta dalam peperangan, termasuk di antaranya dalam perang Harbur Ahli Riddah, tatkala perang yang ditegakkan oleh Abu Bakar untuk menyerang orang-orang yang menyerang, yang mengaku pengikut nabi-nabi palsu, maka Abu Bakar mengirim pasukan, di antaranya Ammar bin Yasir, sampai perangan yang paling hebat Arakatul Yamamah ketika melawan Musailimah Al-Kadzdzab ya, Al-Hanafi. Kemudian diperangi dengan mereka memiliki pasukan sangat kuat sampai banyak kaum muslimin yang berguguran. Di antaranya Ammar mengobarkan semangat para sahabat. Dia berdiri di suatu tempat, dia mengatakan, "Halumma ilayya ana Ammar, mari kepadaku, aku adalah Ammar bin Yasir." Disebutkan dirinya, dia ingatkan, dia mengatakan, "Kalian mau kemana? Ingin surga, maju." Jangan. Jadi dia semangati para sahabat sehingga kemudian peperangan dan akhirnya menang dalam peperangan tersebut. Di situ kemudian telinganya terpotong di dalam peperangan perang Ma'rakatul Yamamah ya. Ammar radhiyallahu taala anhu. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya, kemudian memegang khilafah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala
anhu ya. Maka di zaman pemerintahan Utsman ada nasihat yang disampaikan oleh Ammar kepada Utsman, disebut dalam sebagian riwayat. Tetapi orang-orang Syiah memberi gambaran yang buruk antara Ammar dengan Utsman ya. Mereka mengatakan Ammar mengkafirkan Utsman. Tuduhan. Mereka mengatakan Utsman bin Affan pernah menyuruh orang-orang untuk memukuli Ammar sampai kemudian diinjek-injek perutnya oleh Utsman bin Affan. Ini semua riwayat dusta, tidak benar ya. Kita bilang Utsman bin Affan sebagaimana riwayat yang sahih, dia saja tidak mau menyerang orang-orang yang ingin mengepungnya, dia tidak ingin membalas. Sampai akhirnya dibunuh, dimasuki dalam rumahnya kemudian sebagaimana sudah kita ceritakan tentang kisah terbunuhnya Utsman bin Affan ya, sampai darah mengalir di Al-Qur'an yang sedang dia baca ya. Artinya dia tidak ingin melawan sama sekali ya. Dia tidak ingin terjadi fitnah sehingga dia pasrah ketika dibunuh oleh mereka. Orang-orang masuk ke rumahnya. Apalagi kemudian dikatakan dia mukulin Ammar, sadis seperti itu. Sedangkan dia mau dibunuh, dia tidak membela diri. Sampai ketika para sahabat datang, anak-anak sahabat datang bawa pedang, siap membela Utsman bilang pulang. Jangan ada yang membela saya. Dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Artinya dia tahu biar saya meninggal sendiri. Kemudian orang Syiah bikin berita bahwasanya Ammar ditendang oleh Utsman, diinjak-injak perutnya. Ini semua berita bohong. Bahkan ketika dalam sebagian riwayat ketika Utsman kehausan di kota Madinah dan dia minta minum, maka orang-orang tidak mau kasih minum kepada Utsman. Maka Ammar mengingatkan. Ammar mengatakan, celaka kalian. Utsman bin Affan yang membeli bi'ir rumah, sumur rumah untuk memberi minuman kepada penduduk kota Madinah. Sekarang kalian melarang air tersebut diminum oleh Utsman. Ammar yang bela. Ammar bin Yasir. Ya mungkin ada kalau namanya perselisihan biasalah dengan para sahabat. Tapi sampai pada tingkatan satu mengkafirkan yang lain, ini semua kedustaan. Ya, ini keluar dari hukum asal. Hukum asal Allah mengatakan tentang para sahabat, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ingat ini hukum asal. Kata Allah Muhammad Rasulullah dan orang bersama dengan Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang di antara mereka. Ini hukum asal, mereka saling kasih sayang. Maka semua riwayat-riwayat yang lemah, yang palsu menggambarkan kekejian di antara para sahabat itu dibuang, jangan didengar. Ya, dan orang Rafidhah, orang Syiah suka membuat cerita-cerita palsu seperti itu. Ya, wa allafa baina qulubihim. Allah telah menyatukan hati-hati para sahabat. Lau anfaqta ma fi fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Wahai Muhammad, kalau kau menginfakkan harta sebanyak bumi ini untuk menyatukan hati-hati para sahabat, kau tidak bakalan mampu. Walakin Allah allafa bainahum, Allah menyatukan hati-hati mereka. Jadi ada riwayat-riwayat palsu yang berkaitan tentang Ammar dengan Utsman, maka itu riwayat tidak benar. Kemudian di antara peristiwa besar yang terjadi di zaman kehidupan Ammar ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yaitu pertama adalah peristiwa perang Al-Jamal sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sudah pernah kita sampaikan kisah perang Al-Jamal. Intinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, Thalha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, mereka berjalan bersama Aisyah untuk mempertanyakan tentang bagaimana kasus darah Utsman. Utsman terbunuh dengan kezaliman, sementara para pembunuhnya tidak ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Sehingga mereka ingin melanjutkan urusan ini. Sudah pernah kita ceritakan kisah ini panjang lebar. Intinya ketika itu Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib. Di kubu Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi ada orang yang masuk di tengah-tengah dua pasukan kemudian membuat seakan-akan saling menyerang sehingga akhirnya dua pasukan terjadi peperangan. Padahal mereka datang untuk damai. Tapi ada penghasut, ya, orang-orang Khawarij yang di antara mereka yang membunuh Utsman. Mereka tidak ingin ini damai karena kalau damai antara kubunya Aisyah radhiyallahu anha dengan kubunya Ali, maka mereka yang akan binasa. Maka mereka akhirnya saling masuk, sebagian pergi ke kubu sini, sebagian kemudian mereka seakan membuat peperangan kecil-kecilan sehingga dua kubu ini saling merasa yang lain mengkhianati. Padahal ada penghasut di dalam dua kubu tersebut yang saling memprovokasi. Intinya ketika dikabarkan kepada Ammar, ini yang saya perhatikan, yang ingin saya sampaikan di sini. Ammar dikabarkan kepada beliau bahwasanya Aisyah, Thalha dan Zubair telah berjalan menuju Basrah. Ketika itu pemerintahan Ali sudah di Kufah, pindah di Kufah. Maka Ammar berkata,
radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Inni la a'lamu anna Aisyata zaujatu nabiyyikum fid dunya wa fil akhirah. Walakinna Allah ibtalakum. A iyyahu tuti'unahu am hiya?" Dia berkata dengan perkataan yang munsif, yang seorang yang adil. Dia memandang bahwasanya Ali lebih tepat. Ini sudah kita bahas. Sikap Ali untuk tidak menangkap para pembunuh Utsman di waktu yang sekarang karena kondisi belum stabil itu lebih tepat daripada memaksa untuk menangkap pembunuh Utsman. Kemudian akhirnya stabilitas keamanan negara jadi amburadul karena yang bunuh banyak, ada ribuan akan terjadi kekacauan, perang persaudaraan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib dengan kebijakannya menunda hal tersebut sampai stabil, baru kemudian dia berusaha untuk menangkap. Satu persatu akan dia tangkap. Tetapi sebagian kubu tidak sabar, ya. Mereka ingin segera terjadi penangkapan terhadap para pembunuh Utsman. Ini sudah pernah kita ceritakan panjang, saya tidak akan ulang. Tapi intinya saya ingin sampaikan perkataan Ammar. Ketika dikatakan, "Wahai Ammar, bagaimana kita ada masalah dengan kubu satunya? Di situ ada Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunda kita semua." Maka Ammar menjawab dengan jawaban yang dia mengatakan, "Inni la'alamu annaha," ya, yaitu ummukum zaujatu nabiyyukum. Saya tahu itu adalah ibunda kalian, ibunda kaum mukminin. Dan saya tahu itu adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat. Yaitu Ammar mengatakan, saya tahu dia masuk surga bersama Nabi. Ya, Aisyah itu kemuliaan dia. Tetapi walakinna Allah ibtalakum, tapi Allah sedang menguji kalian. A iyyahu tuti'un am iya au hiya. Kalian taat kepada Allah atau taat kepada Aisyah. Artinya dia tetap membela Ali bin Abi Thalib dan dia ingin menjelaskan bahwasanya Aisyah benar, wanita mulia, istri Nabi di dunia dan istri Nabi di surga. Dia mengatakan demikian. Tapi ini urusan berbeda. Ini urusan harus ada syariatnya. Ini mereka artinya tidak sesuai dengan jalur. Akhirnya terjadi apa yang terjadi dalam kisah perang Al-Jamal, ya. Saya tidak akan ulangi lagi. Kemudian fitnah yang kedua, perang fitnah yang kedua yang di situ mengakibatkan Ammar bin Yasir meninggal dunia dalam perang Siffin. Dan umur beliau ketika sudah 93 tahun. Sekitar tahun 37 Hijriah. Kejadian ini, ya. Utsman bin Affan wafat 35 Hijriah. Terjadi bergejolak, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Kemudian gubernur negeri Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membaiat, bukan dia tidak mau sebagai khalifah, tapi dia tidak membaiat Ali, dia membaiat Ali dengan syarat Ali bin Abi Thalib nangkap dulu pembunuh Utsman. Karena Utsman dari Bani Umayyah dan Muawiyah dari Bani Umayyah Al-Umawi. Dan dia mengatakan, saya yang berhak menuntut darah. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li wali sultana. Siapa yang terbunuh secara zalim, maka walinya yang berhak memiliki kekuasaan untuk menuntut balas kepada para pembunuh. Ini tidak, kondisi memang berat ketika itu, ya. Disitulah ijtihad para sahabat. Ali mengatakan, jangan dulu tangkap, sudah kita damai dulu, nanti sudah stabil, ukhtuliju, diambil satu-satu nanti pembunuh-pembunuh tersebut. Muawiyah mengatakan tidak. Penduduk negeri Syam semua sayang, sangat cinta kepada Utsman. Mereka mengatakan enggak bisa begitu. Allah mengatakan, berfirman demikian, barang siapa yang terbunuh secara zalim, walinya yang memegang kekuasaan. Kami menuntut agar Ali bin Abi Thalib menangkap seluruh pembunuh-pembunuh Utsman, baru kami berbaiat. Akhirnya mereka bertemu untuk merundingkan, tapi akhirnya terjadi peperangan, ya. Peperangan ketika itu Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib. Ketika Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib, timbul kegelisahan di kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, wahai Muawiyah, bukankah di sana ada Ammar bin Yasir? Dan hadis masyhur ketika Ammar bin Yasir sedang membangun Masjid Nabawi, mengangkat dua bata berat-berat, Nabi berkata, taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Bagaimana ini? Ya, mereka jadi bimbang. Gimana kita mau berhadapan dengan kubunya Ali, situ ada Ammar. Ammar di situ menunjukkan Ali benar. Ya. Apa kata Muawiyah atau sebagian yang lain mengatakan, kita tidak membunuh Ammar, mereka yang bunuh Ammar. Ditakwil. Mereka yang bawa Ammar untuk dibunuh, bukan kita yang bunuh Ammar. Jadi maksud saya perkara agak rumit ketika itu, ya. Disitulah ijtihad di kalangan para sahabat. Ya, mereka mengatakan bukan kita yang bunuh kalau kita pun bunuh Ammar. Mereka yang datangkan Ammar untuk terbunuh. Jadi mereka yang bunuh, bukan kita. Akhirnya terjadi peperangan dahsyat sampai akhirnya banyak yang terbunuh di kalangan para anggota peperangan tersebut. Dan ini disebut dengan perang fitnah. Kenapa? Karena
sebagian besar sahabat tidak ikut, tidak ada yang ikut peperangan. Cuma beberapa segelintir orang, tidak sampai 30 orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Sahabat ribuan. Kebanyakan mereka menghindar jauh, tidak mau ikut. Karena mereka anggap ini fitnah. Masing-masing punya ijtihad. Ali mengatakan harus segera stabilitas keamanan dijaga. Muawiyah mengatakan harus segera ditangkap. Terjadi apa yang terjadi? Ketika itu Ammar bin Yasir dalam kubu Muawiyah dan dia berjuang bersama dalam kubu Ali bin Abi Thalib, dan berjuang bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia sebelum meninggal dia sempat minum susu. Disebutkan dia tersenyum atau dia tertawa. Maka orang bertanya, kenapa engkau tertawa? Dia mengatakan, Rasulullah berkata, sebelum kau terbunuh kau minum susu. Sebelum kau terbunuh kau minum susu. Kemudian benar akhirnya dia pun radhiyallahu taala anhu, karena orang semua mengikuti dia ya. Karena orang tahu ini Ammar bin Yasir ini pokoknya yang bunuh dia pasti salah gitu. Karena Rasulullah mengatakan taqtuluhul fi'atul baghiyah, dia dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Akhirnya benar dari salah seorang dari kubu Muawiyah akhirnya menikam, kalau tidak salah lutut Ammar atau kaki Ammar sehingga dia terjatuh. Akhirnya ada yang datang memenggal kepala Ammar bin Yasir. Dua orang mereka rebut-rebutan, saya yang bunuh. Mereka tidak tahu yang mereka bunuh adalah Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang mulia yang Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti petunjuknya. Ini perang fitnah ya. Radhiyallahu taala anhu. Intinya sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, tamruku mariqatun hina furqatil muslimin taqtuluha awla ta'ifataini bil haqq. Kata Nabi, akan muncul satu kelompok yaitu Khawarij. Munculnya ketika dua kaum muslimin sedang berselisih. Yang membunuh Khawarij adalah kelompok yang paling utama pada kebenaran. Awla ta'ifataini bil haqq. Yang lebih utama di atas kebenaran, yaitu ternyata yang memerangi Khawarij bukan kubu Muawiyah. Yang memerangi Khawarij adalah kubunya Ali bin Abi Thalib. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini, dua-duanya berijtihad, namun ijtihad Ali lebih tepat daripada ijtihadnya Muawiyah. Dakwahuma wahidah, dalam sebagian riwayat kata Nabi tujuan mereka sama, mencari kebenaran. Satu ingin menjaga kestabilitasan negara, satu ingin menuntut darahnya Utsman, fitnah di antara sebagian sahabat. Ya, tetapi kalau ditinjau maka yang lebih tepat adalah Ali bin Abi Thalib berdasarkan dalil-dalil. Ya, makanya Nabi mengatakan taqtuluha awla ta'ifataini bil haqq. Yang menyerang orang Khawarij adalah yang paling dekat dengan kebenaran di antara dua kelompok ini. Ternyata yang memerangi orang Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib. Belum lagi tadi perkataan Nabi kepada Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Kelompok yang bangkang yang akan membunuh engkau wahai Ammar. Sehingga pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya perselisihan antara Muawiyah dengan Ali adalah perselisihan fitnah, dan alhamdulillah diakhiri dengan al-hakamain, mereka akhirnya berdamai dengan dua utusan ya. Ali tetap di Kufah dan Muawiyah tetap di Syam dan tidak terjadi peperangan kembali. Dan kemudian setelah Ali meninggal dunia, Hasan bin Ali menjadi pemimpin ya. Kemudian akhirnya Hasan bin Ali mengalah dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah, dan tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, itu tahun persatuan di mana Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma mengalah dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang pernah berselisih dengan ayahnya, semua demi kemaslahatan. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kisah tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang memiliki banyak keutamaan, diuji dengan ujian yang berat, bagaimana ayah dan ibunya terbunuhnya di hadapan beliau, dan banyak keutamaan beliau tadi mengikuti segala peperangan. Dan demikianlah terkadang orang-orang yang soleh diuji dengan ujian berat sampai akhirnya meninggal dalam kondisi terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.